Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sedang berproses ya. Alhamdulillah. Tapi di keluarga saya punya 3 prinsip ketika mendidik anak. 3 prinsip menarik nih. Prinsip yang pertama, di rumah tangga saya itu kita menciptakan yang namanya family value. Jadi kalau di perusahaan ada corporate value, di rumah tangga saya ada family value. Yang seluruh anggota keluarga harus merujuk kepada value ini. Saya boleh garis bawahi Pak, Ya. ini jarang nih keluarga yang values begini nih. Harusnya setiap keluarga tuh punya sistem nilai yang disepakati bersama. Ya. Menarik sekali Pak. Ya, value di keluarga saya itu singkatannya ACI. ACI, Ya, A-nya itu adalah agama. agama. Seluruh orang yang tinggal di rumah saya harus merujuk kepada agama yang kami anut, yaitu agama Islam. Maka di keluarga kami prinsipnya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Makanya walaupun anak saya itu semuanya sudah remaja, yang paling tua itu 23 tahun, tidak ada yang pacaran Ustaz. Alhamdulillah. Karena dia tahu bahwa menurut agama itu tidak boleh. Iya. Walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan jelek, kalau Allah mengatakan baik, saya bilang sama keluarga, ikuti Allah. Allahu Akbar. Begitu juga kalau seandainya seluruh penduduk bumi mengatakan baik, tapi Allah mengatakan buruk, maka ikuti Allah. Jadi Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Agama menjadi paduan. Nomor 1 tuh Nomor ya. 1. Yang Ini kedua, buat para ayah penting nih, para pemimpin nih. Harus ada sistem yang kita pegang, kita sepakati bersama di keluarga. Terus Pak? yang kedua adalah C, care atau customer focus. Saya adalah pelanggan buat anak saya adalah pelanggan saya. Saya adalah pelanggan istri saya adalah pelanggan saya. Makanya kalau istri saya minta apa saja, selama tidak melanggar prinsip yang pertama agama, pasti saya penuhi. Misalnya kalau pulang malam begini, tiba-tiba istri saya bilang, Mas mandiin kenapa? Langsung saya mandiin. Oh, Kan tidak melanggar agama. pakai air dingin apa pakai air panas? Air panas. Ya. Apalagi prinsip hidup saya, lebih baik memandikan istri ketika masih hidup dibandingkan sudah meninggal. Masya Allah. Karena kalau memandikan sudah meninggal tidak ada respon. Ya. Wah ini menarik nih Pak. Siapa yang udah lama nggak mandiin istrinya, lagi masih hidup. Jangan-jangan nanti mandi nih pas dia udah meninggal dunia lagi. Wah ini luar biasa nih. Ya. Terus, Care, customer focus. Saya akan melayani anak saya sebaik-baiknya. Kalau seandainya anak saya ngajak main peta umpet, walaupun saya usianya sudah 47 tahun, saya main peta umpet sama anak saya. Ketika anak saya, Pak saya mau curhat, maka saya walaupun malam, walaupun ngantuk, saya bilang oke, saya bapak wudhu dulu, bapak akan dengerin curhat kamu. Karena saya care terhadap anak saya. Begitu juga kalau bapaknya capek, anak-anak care kepada bapaknya. Begitu juga istri saya care kepada saya. Itu value yang kedua. Value yang ketiga adalah integritas. Seluruh yang tinggal di rumah harus punya integritas, yang diucapkan harus dilakukan. Nggak boleh jadi orang omong doang. Maka kalau seandainya di rumah ada yang punya makanan disimpan di kulkas, saya kalau mau ngambil itu makanan anak saya, walaupun itu anak saya harus minta izin sama anak saya untuk melatih integritas. Kalau seandainya anak saya nggak mengizinkan, maka saya nggak boleh ngambil walaupun saya orang tua. Itu 3 value yang saya terapkan di keluarga saya. Jadi prinsip yang pertama adalah tadi punya family value. Yang family value kalau di keluarga saya adalah ACI, agama, care, sama integritas. Jadi saran saya sih kalau bisa juga keluarga-keluarga juga punya ya family ini value. saya kira masukan yang bagus ini Pak. Iya. Terus. Prinsip yang kedua, saya akan mendidik anak saya sesuai dengan potensinya. Kenapa? Karena saya tidak mau menjadi orang tua yang durhaka sama anak. Kok bisa begitu? Ini ada cerita dongeng. Jadi selama ini kan anak terus yang durhaka. Iya, boleh jadi Padahal ada orang tua yang banyak durhaka. orang tua yang durhaka Iya, kan? karena mendidik anak tidak sesuai dengan potensinya. Iya. Walaupun ini dongeng, tapi ini meresap dalam pikiran saya. Jadi kalau penghuni hutan itu melakukan konferensi. Konferensinya adalah keahlian apa, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh penghuni hutan. Mereka berdiskusi karena hutan sering kebakar, maka penghuni hutan harus bisa terbang. Hutan kadang banjir, maka penghuni hutan harus bisa berenang. Dan hutan itu hidupnya liar, maka dia harus bisa melompat. Maka akhirnya mereka sepakat mengadakan pelatihan terbang, berenang, lompat. Hari pertama pelatihannya enjoy. Hari kedua mulai gelisah.
Hari ketiga berantem dan hari keempat trainingnya dibubarkan. Kenapa? Karena gajah dipaksa terbang. Ayam dipaksa berenang. Cacing dipaksa melompat. Jangan sampai anak kita potensinya gajah disuruh terbang, stres. Jangan sampai anak kita potensinya misalnya kuliahnya jurusan sosial disuruh jurusan yang ilmu pasti, stres. Maka tugas orang tua adalah menemukan apa potensi anak dan didik anak sesuai dengan potensinya. Jadi itu prinsip yang kedua. Sementara prinsip yang ketiga yang terakhir adalah kami melakukan sinkronize, Ustaz. Ya. Sinkronize apa? Di keluarga saya, kebetulan buku saya yang ke-6 itu judulnya On. On. Orang yang 4 on-nya tidak selaras biasanya galau. Tidak selaras apa? 4 on. Kalau 4 on-nya nggak selaras galau. On yang pertama vision. Yang kedua action. Yang ketiga passion. Yang keempat collaboration. Ulangi. Semua sudah hafal. Yang pertama apa? Vision. Vision, visi. Yang kedua? Action. Action, ya. Aksi. 3? Passion. Passion, ketenangan ya. Yang dicintai. Yang dicintai. Yang keempat collaboration. Kolaborasi. Ya. Misalnya, ada orang yang visinya pengusaha. Saya ingin menjadi pengusaha Islam yang terbesar di Indonesia. Visinya. Tapi actionnya masih kerja. Pasti galau. Oh, nggak bisa. Ya. Ada yang visinya, yes saya ingin hafal Quran. Tapi tidak setiap hari ngafal Quran. Galau juga. Galau. Cuma cita-cita doang. Cita-cita doang. Ini biasanya aliran cinta Quran, cinta terus. Tapi nggak baca-baca. Vision, action, passion, collaboration. Maka di rumah saya, setiap anak yang sudah SMA wajib nyusun visionnya apa? Anak saya yang pertama visionnya, saya ingin menjadi penulis kelas dunia yang menulis tentang cinta. Dan tulisan cinta itu bersumber dari Al-Quran. Maka anak saya kemarin, karena dia ingin menulis tentang cinta, liburan ini dia ikut program 30 hari hafal 30 juz. Ya, walaupun kemarin pulang saya tanya hafal berapa? 4 juz. Kenapa cuma 4? Targetnya 30. Saya ingin hafal yang tahu maknanya. Saya ingin menikmati, ingin enjoy, tidak buru-buru. Tapi percayalah kepada saya Pak, insya Allah setahun ke depan saya sudah hafal. Begitu ada laki-laki yang melamar saya, sudah hafal saya. Jadi silahkan kalau mau daftar. Diseleksi tapi ya. Pasti syaratnya harus hafal juga. Anak saya yang kedua, jago lagi. Dia visinya, saya ingin menjadi pengusaha kelas dunia, CEO di perusahaan saya sendiri, yang dengan itu saya akan mendirikan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi di Indonesia gratis buat orang miskin. Gimana caranya? Saya perlu dukungan istri. Terus gimana? Saya ingin cari istri yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya kamu ingin punya istri yang hafal Quran? Kamu itu hafalnya cuma juz 29 sama 30. Kalau nanti kamu suruh jadi imam sholat di rumah gimana? Gampang Pak. Gimana? Sholat maghrib, isya subuh saya di masjid. Kalau duhur asar di rumah kadang-kadang kan nggak pakai suara, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah anak saya yang kedua ini istrinya hafal Quran. Alhamdulillah. Dan walaupun yang terus apa? Ya karena visionnya itu maka actionnya harus selaras. Selain actionnya selaras, passionnya memang di situ. Kolaborasi lingkungannya harus cocok. Maka anak yang pertama, kamu mau jadi penulis, kenal dong dengan Pak Habibur Rahman. Kenal dong dengan Asma Nadia. Kenal dong dengan Felix Xiao. Sementara anak saya yang mau jadi pengusaha, kamu harus belajar dengan pengusaha. Maka belajar dong dengan Sandiaga Uno. Maka waktu anak saya nikah itu, saksinya Mas Sandiaga Uno. Saya bilang setelah nikah, Mas Sandi, yang jadi saksi kan sampean. Terus sampean tanggung jawab terhadap masa depan anak saya. Ya. Bagus. Itu namanya, berarti mesti tambah satu tuh Pak, delegation. Itu namanya collaboration. Sebab kalau visinya sama, actionnya sama, passionnya sama, collaborationnya salah, hidupnya juga galau. Collaboration itu, lingkungan itu penting. Ya. Maka walaupun yang diminta untuk nyusun visi, action, passion, collaboration itu yang sudah SMA, anak saya yang paling bungsu awal tahun kemarin, aku ingin juga ngomong visionku. Nak kamu belum waktunya, kamu baru SD. Nggak apa-apa, aku ingin punya vision. Mohon maaf anak saya yang terakhir ini agak ada keterbelakangan ya. IQ-nya cuma 90, terus waktu sampai usia 3 tahun nggak bisa ngomong. Pernah kelas 1 bagi rapot ranking 19 dari 19 siswa. Iya. Dan apa visinya? Dia baca. Namaku Julfikar. Visionku
aku ingin menjadi penjaga gawang Manchester United yang hafal Quran. Ditanya sama kakaknya, bang, bagaimana caranya kamu menjadi penjaga gawang MU? Kan bapak penggemar MU, walaupun sekarang kalahan sih. Tapi kalau nanti Ijol penjaga gawangnya, MU sudah dijebolin. Dan waktu itu bapak nonton dan bilang, anak bapak hebat, aku ingin membuat bapak happy. Terus ditanya sama kakaknya, kenapa kamu ingin hafal Quran? Dan dia jawab, kata bu guru, kalau aku hafal Quran, nanti aku di surga bisa ngasih mahkota buat bapak sama mama. Ijol bodoh, Ijol hanya ingin ngasih mahkota buat bapak sama mama. Allahu Akbar. Maka Alhamdulillah. anak saya ini ibadahnya rajin. Ya, kadang-kadang misalnya, Jul ayo bapak antar ke sekolah. Iya pak, tapi cepetan ya, bapak buru-buru, baik. Habis selesai mandi, balik kayak baju, bukannya langsung berangkat Ustaz. Ya. Sholat duha dulu. Allahu Akbar. Iya nak, bapak buru-buru kok sholat duha dulu. Begitu selesai saya kira 2 rakaat, nambah lagi Ustaz. 4 rakaat, sunnah Rasul. Begitu selesai, nak bapak kan sudah bilang buru-buru, kenapa kamu sholat duha lagi? Apa jawabannya? Bapak mau kemana? Bapak mau ke kantor. Kantor itu punya siapa? Punya bapak. Kan punya bapak yang ngatur karyawan. Takut sama Allah. Jangan takut sama karyawan. Ya. Itu anak SD. Masya Allah. Kelas berapa Pak? Sekarang lulus SD. Sekarang mau SMP. Tapi dia tidak mau melanjutkan SMP. Dia mau cari sekolah profesi yang khusus hafal Quran sama ngelatih profesinya itu. Ya. Jadi 3 prinsip. Family value, didik sesuai potensinya, dan sinkronkan 4 on. Vision, action, passion, collaboration. Begitu Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar.